Stellenbosch adalah kota universitas yang tenang di Afrika Selatan, berjarak sekitar 50 km dari Cape Town. Di tahun 2017, sebuah kejahatan mengerikan dan menyedihkan terjadi di kota ini. Seorang mahasiswi diculik oleh sekelompok pria. Tragedi ini tidak hanya mengguncang Afrika Selatan, tetapi juga perlahan menghancurkan sebuah keluarga yang sebelumnya hidup bahagia. Karena dalam beberapa tahun setelah kejadian itu, kedua orang tua korban juga menutup usia. Pada pagi hari di tanggal 27 Mei 2017, seorang pemuda bernama Cheslin tersadar dari pingsannya. Kepalanya terluka parah dan berlumuran cairan merah. Dalam kondisi lemah, dia berjalan untuk mencari pertolongan. Beruntung sepasang suami istri melihatnya. Cheslin kemudian memohon agar mereka menelpon polisi. Beberapa saat kemudian dengan suara yang masih gemetar, dia mengatakan kepada polisi bahwa teman wanitanya yang bernama Hannah telah diculik oleh beberapa pria. Dia memohon agar temannya bisa segera ditemukan. Hannah Cornelius lahir pada 12 Februari 1996 di Cape Town, Afrika Selatan. Orang tuanya bernama Willem dan Anna Cornelius. Ayahnya merupakan seorang hakim dan ibunya seorang pengacara, dan Hannah juga memiliki seorang adik laki-laki. Tumbuh besar dalam keluarga yang berkecukupan tidak membuat Hannah menjadi sombong. Dia dikenal sebagai gadis yang baik hati dan mudah berteman dengan siapa saja. Hannah juga sangat dekat dengan kedua orang tuanya. Menurut teman-temannya, Hannah adalah gadis yang cerdas. Dia ceria dan peduli pada orang lain. Setelah lulus SMA, Hannah melanjutkan pendidikannya di Stellenbosch University pada tahun 2015. Dia mengambil jurusan bahasa, sastra, dan filsafat. Selama kuliah, Hannah tinggal di Stellenbosch, sementara kedua orang tuanya tinggal di wilayah West Coast dekat Cape Town. Dan untuk memudahkan Hannah beraktivitas selama kuliah, neneknya menghadiahinya sebuah mobil. Di kampus, Hannah memiliki banyak teman. Salah satunya adalah Cheslin Marsh, seorang mahasiswa teologi. Mereka berdua berteman dengan baik dan sering belajar bersama. Pada 27 Mei 2017, Hannah mengantar Cheslin ke apartemennya setelah mereka dan teman-temannya pulang dari sebuah bar. Hannah terlihat memarkir mobilnya di dekat apartemen Cheslin sekitar pukul 3:23 pagi. Keduanya sempat mengobrol di dalam mobil selama beberapa menit. Dan tanpa mereka sadari, 4 pria sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. 4 pria itu adalah Vernon Whitboy, Geraldo Parsons, Iban Van Nieker, dan Nashville Julius. Tidak lama kemudian, 4 pria yang bersenjata pisau dan obeng itu lalu mendekati mobil Hannah. Para pria itu lalu mengancam Hannah dan Cheslin, kemudian merampok mereka. Salah satu pria yang bernama Nashville kemudian meninggalkan lokasi setelah membantu melakukan perampokan. Sementara 3 pria lainnya memutuskan untuk menculik Hannah dan Cheslin. Satu pelaku duduk bersama Cheslin di kursi belakang, sementara 2 pelaku lainnya duduk mengapit Hannah di kursi depan. Dari rekaman CCTV terlihat mobil Hannah melaju pergi sekitar pukul 3:40 pagi. Setelah berjalan beberapa mil, mobil tersebut berhenti dan Cheslin dipaksa masuk ke bagasi. Dan di dalam mobil tersisa Hannah dan 3 pria itu. 1 jam kemudian, mobil Hannah terlihat berhenti di sebuah pom bensin sekitar pukul 4:34 pagi. Vernon kemudian keluar dari mobil dan mencoba menarik uang menggunakan kartu ATM Cheslin. Namun upaya itu gagal karena Cheslin memberikan nomor PIN yang salah. Setelah kembali ke mobil, mereka melanjutkan perjalanan. Hannah saat itu bersikap kooperatif dengan para penculiknya. Dia tidak melawan. Hannah hanya diam dan menatap lurus ke depan. Para pria itu bilang ke Hannah kalau mereka hanya ingin meminjam mobilnya sebentar. Dan setelah itu mereka akan melepaskannya. Tapi mereka berbohong. Dalam perjalanan, para pria itu sempat berhenti untuk membeli barang yang dilarang. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke daerah Kraaifontein, 22 km dari Stellenbosch. Sekitar pukul 5:30 pagi, para pria itu menghentikan mobil.
Dua orang pria lalu keluar dari mobil dan mengeluarkan Cheslin dari bagasi. Cheslin kemudian dibawa menjauh dari mobil. Mereka yang marah karena Cheslin memberikan nomor PIN yang salah dengan batu bata berkali-kali. Cheslin pingsan dan para pria itu mengira kalau Cheslin telah tiada. Karena itu mereka meninggalkannya di sana. Para pelaku lalu membawa Hana ke dekat sebuah lapangan terbengkalai. Di tempat itu, Hana diserang oleh ketiga pelaku. Setelah itu, Hana dibawa ke sebuah daerah terpencil dekat perkebunan anggur. Di tempat itu, Hana dilukai di bagian leher dengan obeng. Merasa belum puas, para pelaku kemudian dengan sebuah batu besar yang beratnya itu sekitar 40 kg. Setelah itu, para pelaku meninggalkan Hana dan mereka melanjutkan kejahatan mereka. Mereka mencuri tas dan HP dari seorang wanita yang sedang berjalan sendirian. Mereka juga menculik wanita lagi dan mengambil uangnya di ATM. Setelah itu, para pelaku membebaskan wanita tersebut. Vernon dan Geraldo mengantar Iben pulang dan kini tersisa mereka dalam mobil Hana. Karena Cheslin telah melaporkan penculikan Hana dan telah memberitahukan ciri-ciri mobil dan ciri-ciri pelaku, jadi polisi mulai melakukan pencarian terhadap mereka. Dan sekitar 11 jaman setelah Hana dan Cheslin diculik, polisi melihat mobil Hana melintas. Dari situ dilakukan pengejaran terhadap pelaku. Pelaku mencoba melarikan diri. Mereka berkendara dengan kecepatan tinggi untuk menghindari polisi. Tapi pelarian pelaku dengan mobil harus terhenti ketika mereka memasuki area pertanian pribadi. Karena mobil mereka tidak bisa melaju melewati pagar besi. Akhirnya para pelaku memutuskan untuk keluar dari mobil dan melarikan diri dengan berlari. Untungnya setelah beberapa saat pengejaran, kedua pelaku berhasil ditahan oleh polisi. Dan keesokan paginya, dua pria lain yang terlibat dalam kejahatan itu juga ditahan. Tanpa diketahui Cheslin, sebuah temuan mengerikan sebenarnya sudah terjadi lebih dulu. Sekitar 2 jam sebelum Cheslin tersadar, dua orang pekerja menemukan tubuh Hana di dekat sebuah perkebunan anggur. Dia terbaring tidak bernyawa, dengan luka yang sangat parah. Pemeriksaan forensik menunjukkan kalau Hana mengalami kekerasan yang sangat brutal. Ditemukan memar di beberapa bagian tubuhnya. Ada luka karena obeng di lehernya. Dan kepalanya juga terluka parah pakai batu. Menerima laporan tentang kematian putrinya membuat keluarga Hana merasa hancur dan terpukul. Mereka tidak percaya putri kesayangan mereka direnggut nyawanya dengan sangat kejam. Teman-teman Hana juga syok atas apa yang menimpa Hana dan Cheslin. Meskipun Cheslin berhasil selamat, tapi dia kehilangan pendengarannya di salah satu telinganya secara permanen. Belum genap 1 tahun setelah kepergian putrinya, Ibu Hana ditemukan saat berenang pada Maret 2018. Banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa anak Cornelius tidak sanggup lagi menanggung beban duka yang begitu berat setelah kehilangan putrinya. Namun meskipun berbagai spekulasi beredar, kematian Anna secara resmi dinyatakan sebagai kecelakaan saat berenang. Pada Mei 2018, para pelaku mulai diadili di pengadilan. Dalam persidangan, keempat pelaku sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan. Mereka terlihat tersenyum, tertawa, mengejek, dan berkata kasar di ruang sidang. Meskipun mereka tidak mengakui kejahatan yang mereka lakukan, tapi dari bukti forensik, kesaksian Cheslin, dan rekaman CCTV, para pelaku akhirnya dinyatakan bersalah atas dakwaan perampokan, penculikan, dan penghilangan nyawa. Pada November 2018, Vernon, Geraldo, dan Iben dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara Nashville yang terbukti melakukan perampokan dan penculikan dijatuhi hukuman 22 tahun penjara, lebih ringan dari ketiga pelaku lain. Vonis tersebut membuat ayah Hana merasa sedikit lega, namun keadilan tidak pernah benar-benar bisa mengembalikan putrinya. Sejak malam itu, kehidupan keluarga mereka telah hancur. Dalam sebuah pernyataan yang menyentuh di pengadilan, ayah Hana pernah berkata,
bahwa dunia mereka berakhir saat Hana tiada. Sejak kepergian putrinya, William berhenti bekerja sebagai hakim. Dan pada tahun 2022, William Cornelius menutup usia setelah berjuang melawan penyakitnya. Kisah Hannah Cornelius menjadi salah satu tragedi yang paling mengguncang dan menyedihkan di Afrika Selatan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa satu malam saja dapat mengubah kehidupan banyak orang untuk selamanya.